RPPPK tahap 2, khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita langsung saja menuju ke soalnya. Pohon kelapa atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Dengan tinggi bisa mencapai 3 meter, buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Banyaknya manfaat menjadikan tunas kelapa dijadikan sebagai lambang dari pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur ini banyak terdapat di bagian tepi pantai. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Berdasarkan teks laporan hasil observasi di atas, merupakan urutan struktur teks LHO adalah A. Klasifikasi, deskripsi, aspek yang dinilai. B. Definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. C. Deskripsi, klasifikasi, dan anggota. D. Definisi umum, anggota, dan pernyataan umum. Mana ini yang benar? Baik, sebelum kita bahas tentang isi, mari kita bahas tentang pembelajarannya dulu ya. Kita lihat bahwa yang pertama dari teks laporan hasil observasi itu adalah yang pertama, yaitu adalah definisi umum ya. Definisi umum. Nah, kita lihat definisi umum, di situ terdapat pohon kelapa atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Nah, ini termasuk dari kategori definisi umum. Sedangkan yang kedua, kita lihat teksnya, bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Nah, ini termasuk dari contoh teks laporan hasil observasi itu strukturnya adalah deskripsi bagian. Sedangkan yang ketiga kita lihat manfaat ya, tentang manfaatnya yaitu adalah kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Nah, ini termasuk yaitu adalah deskripsi manfaat. Berarti isinya yaitu adalah yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bacalah teks berikut ini. Wayang adalah seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO sebagai lembaga yang membawahi kebudayaan PBB pada 7 November tahun 2003 sudah menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya, dunia tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, yang dicari yaitu adalah frasa verba dalam kalimat tersebut adalah A. Seni pertunjukan, B. Warisan budaya asli Indonesia, C. Sudah menetapkan, D. Seni bertutur, atau E. Pertunjukan bayangan boneka. Nah, yang dicari di sini yaitu adalah frasa verba. Bagi yang tidak mengetahui apa itu yang namanya frasa verba, kita lihat dulu, yaitu adalah frasa. Kita bahas dulu frasa ya. Frasa itu diartikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang tidak berpredikat dan tidak termasuk kalimat. Itu adalah definisi atau artian dari sebuah frasa. Tetapi sementara verba atau kata kerja merupakan kata yang menggambarkan sebuah proses atau perbuatan yang melakukan sesuatu atau sebuah kejadian. Dengan demikian, yang namanya frasa verba adalah gabungan dua kata yang tidak berpredikat, tetapi menggambarkan sebuah proses, perbuatan, atau sebuah kejadian. Frasa verba terbentuk dari sebuah kata kerja. Nah, yang mana ini? Yang termasuk dari frasa verba, yaitu adalah sudah menetapkan. Sudah menetapkan berarti pilihan yang tepat yaitu adalah yang C.
Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Contoh kalimat definisi yang terdapat pada teks LHO yang berjudul wayang adalah sebagai berikut, kecuali A. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. B. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. C. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan oleh orang. D. Wayang suket adalah wayang tiruan dari figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Atau E. Pertunjukan dari seni wayang yang paling disukai adalah wayang kulit dan wayang wong. Nah, dari pilihan A, B, C, D, dan E, mana yang termasuk kalimat definisi? Sebenarnya untuk membedakan mana yang kalimat terdapat definisi atau tidak, itu adalah sangat mudah ya. Kalau menurut saya jawabannya yaitu adalah jawaban yang E. Pertunjukan dari seni wayang yang paling disukai adalah wayang kulit dan wayang wong. Kenapa? Karena di pilihan A, B, C, D itu ada kata adalah. Yang B juga ada kata adalah, C juga ada kata adalah, dan D juga ada kata adalah. Bahwa yang namanya terdapat kata adalah berarti itu menunjukkan kalimat yang berdefinisi. Sedangkan di soal yaitu yang dicari yaitu adalah yang kecuali. Berarti isinya yang tepat yaitu adalah yang E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kalimat yang mengandung konjungsi temporal di bawah ini adalah A. Balikan adonan sehingga matang sempurna. B. Langkah-langkah tersebut sudah sangat benar. C. Kekeringan itu terjadi karena hujan belum turun di daerah tersebut. D. Orang tua tidak disarankan untuk memberikan hadiah pada balita itu. E. Ambil batang kayu, kemudian rendam sampai semua terendam sempurna. Yang mana ini jawabannya? Oke, kita bahas dulu ya. Bagi yang tidak mengetahui apa itu konjungsi temporal, yang namanya konjungsi temporal itu adalah sebuah konjungsi atau sebuah kata hubung atau kata penghubung yang memberikan penjelasan tentang hubungan waktu dari dua peristiwa. Konjungsi temporal dibagi menjadi dua, yaitu adalah yang pertama adalah konjungsi temporal sederajat. Konjungsi temporal sederajat ini contohnya yaitu ada kata lalu, kemudian, sebelumnya, setelah itu, dan selanjutnya. Sedangkan yang kedua, konjungsi temporal tidak sederajat, yaitu contohnya selama, sempat, sejak, ketika, apabila, hingga, saat, sebelum, dan sementara. Nah, itu adalah perbedaan konjungsi temporal, bukan perbedaannya, jenis dari konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Berarti yang tepat yang mana? Di pilihan E itu ada kata kemudian, ya. Di pilihan E itu ada kata kemudian. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E, menggambarkan konjungsi yang berjenis temporal. Oke. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan kalimat berikut ini. 1. Manchester United mendatangkan Cristiano Ronaldo musim ini. 2. Dino sukses menjuarai kejuaraan renang di Bali. D. 3. Bibi membeli daging ayam dan sapi di pasar. 4. Nanda memiliki usaha keras namun selalu gagal mendulang sukses. 5. Nisa tidak berada di rumah ketika gempa itu terjadi. Kalimat di atas yang termasuk kalimat simplex adalah A. 1 dan 3, B. 4 dan 5, C. 2 dan 5, D. 1 dan 2, atau E. 3 dan 5. Yang dicari yaitu adalah kalimat simplex. Baik, kita bahas dulu ya. Apa itu yang namanya kalimat simplex? Kalimat simplex adalah sebuah kalimat yang terdiri atas satu struktur kalimat. Bisa subjek dengan predikat, atau subjek predikat dengan objek, atau subjek predikat objek ditambah keterangan. Nah, kita lihat kalimat mana yang termasuk kalimat simplex. Nah, yang pertama, Manchester United mendatangkan Cristiano Ronaldo musim ini. Nah, ini termasuk kalimat simplex. Ya. Yang kedua,
Dino sukses menjuarai kejuaraan renang di Bali. Ini juga termasuk kalimat simplek. Bibi membeli daging ayam dan sapi di pasar. Nah, ini termasuk kalimat kompleks. Kenapa kok kalimat kompleks? Karena ada konjungsinya. Ya. Terus Nanda memiliki usaha keras namun selalu gagal mendulang sukses. Nah, ini termasuk adalah kalimat kompleks juga. Sedangkan yang kelima, Nisa tidak berada di rumah ketika gempa itu terjadi. Yaitu ini juga termasuk kaitannya dalam kalimat kompleks. Berarti pilihan yang tepat untuk soal nomor ini yaitu adalah pilihan yang D, yaitu nomor 1 dan 2. Lanjut ke soal berikutnya. Perbuatan Bayu telah mencoreng muka ayah dan ibunya. Kalimat berikut yang bermakna sama dengan kalimat tersebut adalah A. Jangan memberi harapan palsu kepada para pegawai. B. Prestasinya di bidang matematika menambah gembira keluarganya. C. Tingkah laku Ari sangat membuat malu nama sekolahnya. D. Perbuatan karyawan itu membuat marah atasannya. E. Ketika aku pergi ke pasar, kulihat dia mencoret-coret tembok itu. Nah, kalimat yang bermakna sama dengan perbuatan Bayu telah mencoreng muka ayah ibunya, yaitu mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat yaitu adalah yang C. Kenapa? Kita lihat dulu, kita bahas dulu ya. Perbuatan Ayu telah mencoreng muka ayah ibunya. Kita garis bawahi dulu kata mencoreng muka. Yang mana yang tepat? Arti dari kata mencoreng muka yaitu adalah membuat malu. Apakah terdapat di pilihan C? Benar ya, terdapat di pilihan C. Maka yang tepat yaitu adalah pilihan C. Mencoreng muka sama artinya dengan membuat malu. Oke, baik, itulah penjelasan dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga dapat membantu. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.